15,8114. Ya, dia berada di wilayah ini. Maka dia berada di wilayah critical region. Sehingga karena Z nilainya min 15,8114 berada pada critical region, maka H0 ditolak. Ya. Kemudian yang kasus yang kedua, kalau kita punya 90% confidence level, maka berapa batas X upper-nya dan X lower-nya? Ini dan ini. Kalau 90%, maka alfanya adalah 10%. Kalau kita details, maka dia 5%. Kemudian kalau kita lihat di tabel, batas 90%, untuk alfa 5%, ya. Untuk nilai Z-nya adalah min 1,65 atau 1,65 kalau upper-nya. Kemudian kita cari X bar-nya. Mu-nya kita tetap pakai nilai 0,2545. Nah, setelah itu kita ketemu nilai X bar-nya. Ini untuk X bar upper dan ini untuk X bar, salah ya. Ini yang lower, yang kiri ini adalah yang lower. Ini yang lower, dan ini untuk yang sampai sini ada pertanyaan? Saya ulangi lagi ya, jadi di problem 1 ini ada 2 pertanyaan yang perlu diselesaikan. Yang pertama adalah kita tes hipotesanya dengan alfa 5% untuk mu sama H0, untuk H0 di mana mu sama dengan 0,255. Kemudian yang kedua kita konstruk 90% confidence level intervalnya untuk yang diameter confidence levelnya adalah 90%, kita cari X upper dan X lower-nya, atasnya itu berapa. Dan ini untuk yang kedua. Tadi yang kurang paham Beatrice, gimana? Ada pertanyaan, Dek? Atau kurang jelas? Oke, kalau memang agak kesulitan untuk yang ini statistical inference ini mungkin, oke, nanti teman-teman coba lihat di video yang akan saya upload aja ya, yang saya linkkan nanti di Classroom, nanti silakan dilihat dulu dari pembahasan dari 5 soal yang sudah saya berikan ini. Ya, ini nanti silakan dilihat dulu pembahasannya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, bisa tanya ke saya. Karena saya pikir nanti kita sudah selesai untuk yang 19-20-21. Sehingga minggu depan bisa move on ke ANOVA. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, Emi. Saya masih bingung Bu, tadi kan H0 ditolak ya Bu. Nah itu sebenarnya pengaruhnya ke datanya atau hasil akhirnya itu apa sih Bu? Oke, kesimpulannya ya. Iya. Oke, jadi kalau seumpama dari kondisi yang pertama ini, kita kan punya hipotesa di mana nanti mu itu sama dengan 0,255. Sedangkan kalau ditolak, maka mu-nya adalah
tidak sama dengan 2,55. Nah, berarti ketika H0 ditolak, H0 tadi kan ini kan kita tes datanya ini kan berdasarkan data dari sampel dan juga berdasarkan data dari populasi. Nah, ketika H0 itu ditolak, maka di sini kalau H0 ditolak, maka kan H1 diterima, sehingga mu tidak sama dengan 0,255 in. Maksudnya adalah, maka dari kondisi tersebut, dari kondisi yang ada saat ini, maka populasi itu sudah tidak bersama, populasinya itu sudah tidak sama dengan rata-rata populasinya itu tidak sama dengan 0,255. Jadi itu sudah berbeda, gitu ya. Ini kan kita ibaratnya kita ini ingin ngecek kalau dalam kondisi ini tuh kita mau tahu apakah data kita itu masih sama dengan data populasi yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi populasi itu kan data yang diambil berkali-kali dan dengan jumlah yang banyak, kemudian dites, kemudian kan sudah kayak semacam data yang ada di suatu kondisi monitoring, begitu ya. Nah, itu memang didapatkan dari berbagai macam atau dalam waktu yang lama untuk memperoleh nilai yang benar-benar bagus di populasi, gitu. Nah, ketika kita ingin ambil random sampel, jadi kan kita punya produk ya, jadi kita punya produk dan standar deviation itu harus begini, rata-ratanya juga harus begini. Itu jadi sebuah rata-rata populasi dan standar deviasi populasi. Nah, pada suatu saat QC itu ingin mengecek lagi kira-kira dalam proses pembuatan sebuah poros pil ini apakah masih memenuhi ya, jadi apakah masih sama dengan kondisi yang dulu, yang populasinya dulu. Jadi ini untuk menjaga kualitas. Jadi dia ambil random sampel, kemudian dia ambil rata-ratanya, dan kemudian dia hitung statistiknya ini ya dengan hipotesa ini, kemudian dia amati dengan uji rata-rata ini tadi, apakah sampel yang dia punya ini masih sama dengan populasinya. Nah, ketika itu dites dan ternyata hasilnya adalah Z-nya itu berada pada critical region. Jadi sehingga H0-nya itu ditolak. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata itu sudah berubah. Jadi kualitas dari SAF yang saat ini itu berbeda dengan populasi yang dulu. Sehingga yang perlu dia lakukan adalah dia harus memperbaiki proses produksi agar sampelnya itu bisa masuk ke dalam sampel populasi sebelumnya. Paham ini? Iya Bu, sudah sangat jelas. Ya. Kasih Bu. Jadi ya, oke, sama-sama. Jadi memang di pengujian statistical inference ini kita ini ingin menguji apakah sampel yang kita ambil itu sesuai dengan populasi yang sudah ada. Jadi kalau seumpama dalam suatu proses produksi ini kita QC-nya ya, jadi QC-nya itu mau ngecek apakah kualitasnya itu masih sesuai dengan yang dulu-dulu. Ya. Itu inginnya dia itu ingin mendapatkan yang sama kan, pasti untuk menjaga kualitas. Nah, dia ambil sampel, harusnya dia itu H0-nya diterima. Tapi karena H0-nya ditolak, oh berarti ini ada yang nggak beres. Itu jadi karena H0 ditolak sehingga populasinya itu sudah berubah, sehingga dia harus memperbaiki sistemnya itu tadi. Oke. Kasus yang kedua tadi kan pakai 20.4 ya. Di mana hipotesa awalnya H0, ini kan ada dua mesin, kemudian H1-nya ditentukan bahwa mesin 1 have a greater volume than the mesin 2. Jadi dia one tail. Kita perlu tahu
hipotesa ini. Pokoknya hipotesa ini harus ditentukan di awal. Hipotesa dan alfa itu harus ditentukan di awal kalau kita mau melakukan tes statistik. Untuk nilai ini, ya, ini kita cari dari sini. Ini X bar 1, ini X bar 2. N-nya sama-sama 10, kemudian tahunnya ini adalah diketahui. Ini untuk populasi. Oke, kemudian dimasukkan di rumus 20.10. Ketemu Z-nya adalah 1,3465. Nah, untuk alfanya adalah 5%, untuk beta B3, kalau kita lihat, ya, wadil, alfanya adalah 5% ini, maka batas Z-nya adalah 1,645 untuk Z tabelnya. Sedangkan di sini yang kita dapatkan adalah 1,3469. Sehingga kalau kita lihat 1,3469 itu kan ada di wilayah ini. Tadi ada di wilayah acceptance region, sehingga hasilnya diterima. Kesimpulannya, hal ini berarti nilai rata-rata kedua mesin adalah sama, sehingga pendapat dari pelanggan salah. Ada pertanyaan untuk yang nomor 2? Bu, mau nanya, Bu. Silakan. Jadi ini kan menggunakan persamaan 20.10 ya, Bu. Nah, terus kan yang untuk pengganti standar deviasinya itu penghitungannya menggunakan tau 1 sama tau 2. Sigma total itu ya, Bu? Ya, pokoknya itu. Itu variasinya, varians dari sampel atau dari populasi ya, Bu? Soalnya kalau saya baca di buku tulisannya sampel variance, tapi lambangnya di ya. caranya itu, Bu. Iya. Mau konfirmasi aja sih, Bu. Soalnya saya bingung di situ. Kalau ini saya lihat, bentar, nanti gini, yang ini mungkin saya perlu cek juga ya. Saya juga tadi pikirnya dia sampel variance, tapi di sini dia taunya adalah lambangnya pakai tau gitu. Jadi mungkin saya mau cari di buku yang lain ini. Terima kasih pertanyaan, nanti saya cross check lagi ya. Baik, Bu. Kalau lihat dari contoh soal yang ada di sini, ini 19 example 20.3. Jadi di example 20.3 ini kalau di example 20.3 dia pakai itu populasi, tahunnya populasi. Untuk sementara kita pakai ini aja, tahunnya pakai populasi. Ya, kalau kita lihat di 20.3 mungkin bisa cek teman-teman semuanya di lelang blank. Ini ya. Jadi yang ditanyain sama Andira ini, karena tulisannya di sini adalah sampel,
Tapi kenapa di bawahnya ini dia pakai lambang populasi? Nanti selain saya akan cross-check di buku yang lain, tapi berdasarkan contoh yang ada di 23 itu untuk mencari tahu D-nya ini dia tetap pakai ini nilai ini tahu ini bukan nilai S. Ada pertanyaan lagi? Oke, satu lagi mungkin yang saya bahas di ini nanti nomor 3. Oke. Ya. Oke, itu yang 10 bottles tadi ya. Randomly selected. Nah, kira-kira assume that the alternative hypothesis is that the mean shelf life is greater than 125 days. Can the mean hypothesis be rejected? Ini juga ada 2. Kita disuruh untuk mencari tahu apakah H0 ini itu ditolak ataukah diterima dengan kondisi alfanya adalah 5%. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk mengkonstruk kira-kira untuk 95% ini confidence interval untuk true-nya itu berapa? Upper dan lower-nya. Nah, hipotesanya ditentukan bahwa H0 adalah mu sama dengan 125 dan satunya mu lebih besar dari 125. Karena kita mengikuti ada alternatif hipotesa itu adalah A1. Adalah mean shelf life is greater than, jadi lebih besar dari 125. Maka dia adalah 1/10. Lalu asumsinya kita pakai 5% dengan X bar 131 ini dicari dari rata-rata 10 data ini. Data ini kalau di rata-rata ya itu hasilnya 131. Kemudian P-nya adalah 9. Sini kita pakai persamaan 20/3. 20/3 itu kita perlu nilai S. Ini adalah standar deviasi dari sampel. Hasilnya adalah 19,545. Kemudian kita cari di T-nya. T kita cari ketemu adalah 0,971. Nah, berdasarkan kalau pada tabel B5 alfa 5% dengan V9 dengan one tail, maka V tabelnya nilainya adalah 1,833. Kita tulis 1,833 untuk 5%. Sedangkan T0,971 itu berada di bagian sini ya, 0,971. Maka dia ada di acceptance region, sehingga di sini H0-nya adalah diterima. Ya, kalau H0 diterima, maka kesimpulannya adalah tetap ya, jadi mean shelf life-nya itu tetap di 125, tidak berubah. Jadi
belum berubah begitu, dia masih tetap. Tapi maka di sini dia asumsi, mungkin ada asumsi orang, kalau ada asumsi orang pelanggannya atau petugasnya itu, maka dia asumsinya salah. Kemudian kalau confidence level 95% itu kalau kita lihat di tabel, batas T-nya adalah, ini di sini dia pakai confidence level, kalau seperti ini dia pakai tutel ya. Kalau kita konstruk nilai rata-rata untuk confidence level 92%, ini pasti dia mintanya itu upper sama lower. Jadi dia tutel. Ini batas ini kita dapat dari tabel dengan alfa 5% ya, yang tutel. Jadi dia 2,262 dan min 2,262. Setelah itu kita cari nilai X-nya. Salah, bukan X-nya. Loh, ini undang-undang. Oh, Truman, sorry. Truman yang dicari untuk yang ini. Truman itu berarti mu-nya. Maka untuk yang ini untuk apa misalnya? Oke, itu untuk yang problem 3. Ada pertanyaan? Jangan malu bertanya ya, kalau kamu substitution. Oke, kita masih punya waktu, mungkin minggu depan saya mau melangkah ke bab yang selanjutnya. Tapi teman-teman tidak, kalau ada pertanyaan di bab sebelum ini, 19-21, silakan ditanyakan ya. Jadi kita kemungkinan estimasinya akan ujiannya itu setelah Lebaran. Jadi setelah maaf-maafan itu ya, terus kita ujian. Jadi ujiannya offline ya. Jadi karena kita minggu depan online ya teman-teman. Jadi nggak usah tanya offline atau online. Minggu depan itu kita pasti online, Senin dan Kamis. Untuk asinkronus atau sinkron, mungkin satu asinkronus, satu asinkron. Ya, jadi entah di Seninnya itu asinkronus, kemudian yang hari Kamisnya sinkron, kayak minggu ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita ya. Nanti silakan cek di Classroom videonya. Akan saya upload sebentar lagi. Nanti dilihat lagi, dipelajari lagi di bab yang statistical intelligence. Memang di bab yang 3 ini agak krusial ya, jadi memang agak susah. Jadi yang pertama teman-teman harus bisa membedakan ini soal pakai persamaan yang mana kondisinya, itu harus tahu. Kemudian harus bisa membuat hipotesanya, kira-kira dia hipotesanya seperti apa, kemudian dia termasuk ke dalam tutel atau kuantil. Setelah melakukan
perhitungan berdasarkan distribusi yang sudah ditentukan, ya itu nanti teman-teman harus mengambil kesimpulan juga. Nah, kesimpulannya seperti apa? Jadi kesimpulan itu tidak berhenti pada H0 diterima ataukah H0 ditolak. Tapi ada kesimpulan yang lainnya. Jadi karena nilainya Z bernilai segini XXX, dia berada di critical region, maka dia ditolak. Nah, nggak seperti itu saja. Nanti kesimpulannya maka kita harus menginterpretasikan di soalnya. Kira-kira rata-ratanya sudah berubah atau rata-ratanya masih tetap. Nah, ataukah ada judgement dari seseorang ya, dari diskusinya ataukah dari pelanggannya, kalau dia sudah berubah itu berarti judgementnya salah atau judgementnya itu benar gitu. Jadi harus ada kesimpulannya selain pernyataan H0 itu ditolak atau diterima. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Jelas, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhiri sesi kita hari ini. Jadi silakan ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan segera ditanyakan gitu loh, Dek. Jadi jangan disimpan atau mungkin ada temannya yang bisa membantu ya. Silahkan tanya-tanya senior yang mungkin juga bisa. Baik, saya tutup kelas sesi kita siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap sehat teman-teman.